Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore anak. Sore, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Intan Permata sehat kan? Senyumlah. Alhamdulillah sehat. Iya sayang. Pada sore hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 9 ya nak, kelas 4, subtema 3 pembelajaran. Iya, Bu. Nah, iya, untuk kalian Natasha bisa dimute itu suaranya? Bisa, Bu. Ya, baiklah. Pada sore hari ini sebelum kita melakukan pembelajaran, bagi kita berdoa dahulu ya nak ya. Ya, pimpin doanya dulu Akela Natasha. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak Ibu Akela. Ya, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Intan Permata, ada kan? Nur Nabila, dia hadir. Akela Natasha. Hadir, Bu. Iya, berarti hadir semua ya nak ya. Nah, pada sore hari ini sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu mau menanya kalian dulu sebelumnya materi yang udah pernah kita pelajari, yaitu mengenai sumber energi. Iya, itu global baru masuk. Iya, nggak apa-apa ya sayangnya, mungkin jaringannya kan. Iya, jadi sebelumnya kita mempelajari sumber energi. Masih ingat apa-apa aja sumber energi? Masih, Bu. Ya, coba ingat kata apa sayang, sumber energi apa aja yang kamu ketahui yang kemarin kita pelajari? Matahari. Energi sayang, sumbernya, sumber energi apa aja, ada energi apa aja gitu nah. Energi listrik, Nah, energi panas, ya, energi sayang. gerak, Ya, energi bunyi. Iya, pintar anak Ibu. Berarti masih ingat ya materi sebelumnya anak ya? Ya. Iya, Bu. Ini kita di pembelajaran 3 mengenai energi juga, tetapi ini energi alternatif. Ya, Ibu share dulu ya. Iya, Bu. Share dulu medianya mengenai energi alternatif. Nampak anak-anak? Udah Ibu share? Ya, Bu. Nah, ya, ini kita mempelajari mengenai tema 9, kayanya negeriku, subtema 3, pembelajaran 3, energi alternatif. Di sini kompetensi intinya ada 4, yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Dan yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Dan yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah sekolah dan tempat bermain. Kemudian yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Ya sayang, itu kompetensi intinya ya nak. Terus lanjut ke kompetensi dasarnya, ada 2 mata pelajaran, yaitu muatan IPA dan bahasa Indonesia. Dan indikatornya ini dia. Ya, sebelumnya masuk ke materinya, Ibu mau menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya kita hari ini ada 4. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mengidentifikasi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dengan penuh kepedulian. Dan yang kedua, dengan melakukan wawancara, siswa dapat mengetahui usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dengan penuh kepedulian. Kemudian yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat mengetahui usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dengan penuh kepedulian. Dan yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menemukan informasi penting untuk pelestarian lingkungan hidup dengan penuh kepedulian. Jadi, Ibu tanya dulu, ini tujuan pembelajaran kita yang keempat, mengenai energi alternatif. Ada yang tahu apa sih energi alternatif itu? Ada yang bisa? Ada yang bisa sayang? Bisa, Bu. Dah, Ibu, share ya, Ibu lihat. Nah, perhatikan gambar energi alternatif berikut. Nampak, nak? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nah, ini gambar apa yang Ibu tunjuk ini, Intan Permata? Matahari, Bu. Nah, lanjut, Nur Nabila, ini gambar apa? Angin, Bu. Iya, sayang pintar. Terus lanjut, Akela Natasha, ini gambar apa, nak? Gelombang air laut, Bu. Iya. Ahmad Global? Kenapa Ahmad Global? Ada? Dengar suara Ibu, nak?
Iya, sayang, ini gambar apa ini? Air, ya kan? Ini lanjutnya apa? Intan Permata? Minyak air. Ya, minyak bumi. Ya, pinter sayang. Ini dan yang ke-6 adalah gambar biogas. Ya, sayang. Jadi, biar akan lebih jelas, ini adalah gambar energi alternatif. Nah, ini apa sih energi alternatif itu? Nah, ingin tahu kan? Ya. Coba dulu baca sayang, anak Ibu Nur Nabila. Baca dulu, Nak. Iya, Bu. Baca, sayang. Apa itu energi alternatif? Adakah energi yang tidak akan habis dan tersedia secara melimpah di sekitar kita? Ya, tepat di sekitar kita. Ya, tentu saja ada. Energi tersebut disebut energi alternatif. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air panas, bumi, gelombang laut, dan biomasa. Mari kita mencari tahu lebih lanjut. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional, yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Iya, terima kasih buat anak Ibu. Ya, itulah energi alternatif. Berarti energi alternatif itu adalah sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Dia tidak akan habis sumber energi tersebut. Jadi yang kita pakai selama itu ini adalah energi apa, listrik kan? Iya, coba dulu lihat gambar yang Ibu share. Nampak saya? Iya, ini adalah matahari. Matahari itu apa? Merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Jadi energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Pada saat ini sel-sel surya sudah bisa dijumpai di atap-atap rumah, rumah sakit, dan hotel-hotel. Ya, mungkin kamu sudah pernah lihat kalau di kota-kota ya, sudah ada yang namanya rumah kaca. Mereka memanfaatkan yang namanya energi alternatif. Jadi tidak menggunakan yang namanya energi listrik. Ya. Terus yang kedua apa aja energi alternatif kedua, yaitu angin. Ya sayang, angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini, energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Nah, itu pengganti listrik. Kemudian apalagi? Itu adalah yang ketiga adalah air. Iya, air. Air juga merupakan energi alternatif. Nah, air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA, pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Ada air bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Jadi energi gerak dari air terjun tersebutlah digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Lanjut ke yang keempat, apalagi nak itulah panas bumi. Bumi atau disebut energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapis-lapisan pusat bumi terbentuk. Merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapis-lapisan pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Iya sayang. Terus kemudian apa lagi sih Bu? Nah yang kelima nak, perhatikan gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Terus yang keenam adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Oke, sayang. Dah, jadi dari penjelasan Ibu tadi, coba ada yang mau bertanya, silahkan. Suaranya sayang, mute kan kalau mau ngomong nak. Ya, Intan Purmata. Ya, saya Bu. Iya sayang, apa? Mau nanya apa? Silahkan. Bu, bagaimana ya Bu caranya agar energi listrik itu tidak habis? Oh iya, caranya bagaimana ya Bu supaya energi listrik nggak habis biar kita tidak menggunakan energi alternatif gitu ya. Coba temannya dulu. Sebelum Ibu menjawab, coba teman yang lain ada yang bisa menjawab dengan pertanyaan kawannya tadi saya? Ada Bu, saya. Iya, Nur Nabila, silakan nak jawab coba pertanyaan dari Intan Permata.
Menghemat energi listrik, Bu. Iya, pinter anak ibu, menghemat energi listrik biar tidak cepat habis. Sama seperti kita menabung uang. Biar nggak cepat habis harus kita tabung, kita hemat. Iya sayang. Terus apa contohnya lagi Nur Nabila kalau cara menghemat energi itu apa contohnya? Mematikan lampu pada siang hari. Iya sayang. Terus, Mematikan televisi tidak ditonton. mm-mm. Mematikan air sehabis digunakan, Bu. Iya, pintar anak ibu. Iya sayang, kalau kita tidak pakai lagi televisi, misalnya tidak ditonton, baiknya kita matikan. Terus pada siang hari matikan saja lampu, nggak perlu kita hidupkan. Itu boros-boros energi listrik. Nah, jadi dari kitanya kita hemat. Jadi semuanya itu bisa dari kita yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bagus. Ya, jadi dari penjelasan ibu, nak, ini ada peta pikiran. Maksudnya peta konsep ya, peta konsep yang sudah Ibu jelaskan tadi. Di sini kesimpulannya mengenai energi alternatif. Apa aja tadi saya energi alternatif? Apa saja nak? Matahari. Iya, apa aja nak? Matahari. Di-mute-kan suaranya sayang biar dengar ibunya. Matahari. Angin. Minyak bumi, Air. Iya. air laut, Air. Energi panas minyak bumi ya sayang, baru bahan bakar bio. Jadi keenam ini merupakan energi alternatif. Jadi bisa kita manfaatkan pengganti dari energi listrik. Nah, itu tadi udah dijelaskan ya nak ya. Jadi dari penjelasan ibu tadi sebelumnya udah ibu share di grup WA tugasnya LKPD-nya. Bisa kalian diskusikan nanti bersama dengan teman-temanmu. Nah, ini soalnya sayang. Nah, yang pertama, apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis? Iya, itu pintar sekali itu tadi Intan Permata ya Naya, bisa nanya seperti itu. Sudah ada pertanyaannya di sini. Berarti sudah bisa menjawab kan? Jawaban Nabila tadi pun bagus ya Nak ya. Nah, jadi diskusikan bersama teman lagi. Nah, kalian jelaskan di sini. Nah, apa yang dapat dilakukan? Kalian jelaskan. Ya, terus yang kedua soalnya apa lagi, Nak? Tulislah yang kamu ketahui tentang energi alternatif. Nah, tadi udah dijelaskan. Apa-apa saja tadi energi alternatif? Apa itu energi alternatif? Bisa kalian jelaskan di LKPD yang sudah Ibu bagikan di grup WA. Hari ini juga nanti dikirim. Ya, tugasnya dikirim di grup biar Ibu nilai. Ya, Nak ya? Ya, Bu. Ahmad Global mana? Gak dengar Ibu, nah. Mana Ahmad Global? Ahmad Global. Mana sayang? Hadir Ahmad Global. Nggak kelihatan ya, Nak ya? Mungkin jaringannya sayang ya. Ya, selanjutnya, Nak. Perhatikan. Coba dulu Ibu pengen dengar suaranya Intan Permata. Intan Permata sayang, baca dulu, Nak. Ya, Bu. Ya, baca sayang ya. Penggunaan energi alternatif merupakan suatu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan sekaligus untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Namun kesadaran untuk melakukan usaha-usaha pelestarian lingkungan tersebut tidak sepenuhnya disadari dan dilakukan oleh masyarakat. Bahkan ada sebagian masyarakat yang berperilaku tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pintar anak Ibu. Ya, lo udah kelas 4 harus lancar membaca. Iya sayang, ini penggunaan energi alternatif itu satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan sekaligus untuk menjaga kelangsungan hidup manusia ya sayang ya. Cuman kan kesadaran untuk melakukan itu masih tidak sepenuhnya kita sadari ya kan saya masyarakat ini. Jadi baiknya kita itu harus bertanggung jawab, apalagi kalian ini sebagai siswa yang sudah ngerti mengenai energi alternatif itu apa, mengenai sumber daya alam itu yang mengakibatkan kerusakan lingkungan itu apa. Jadi kan sudah bisa saling menjaga ya karena bisa melestarikan. Nah, coba dulu Ibu juga mau dengar suaranya. Tadi sama globalnya nggak nampak, nggak kelihatan ya jaringan ya Nak ya. Coba Nabil Almira ada Nak? Iya Bu, nggak nampak. Iya sayang, kemana dia ya? Cobalah dulu Akela Natasha, bisa membacanya saya? Akela Natasha. Suaranya Nak di-mute-kan Nak kalau mau ngomong Nak. Iya Bu. Baca teksnya dulu, baca ya. Bacalah teks berikut.
Di masa pandemi ini, Ayah Edo harus menanggung beban di PHK dari tempatnya bekerja. Kini Ayah Edo pun kebingungan dalam menafkahi keluarganya dari biaya dapur dan keperluan sehari-hari. Ditambah dengan biaya listrik dan air yang tidak bisa dihindarinya. Ayah Edo pun bingung bagaimana cara menghemat penggunaan listrik. Iya sayang. Ini ada teks yang menceritakan ayah Edo itu di PHK dari tempat kerja. Jadi dia kebingungan menafkahi keluarganya, belum lagi dengan biaya listrik, biaya sehari-hari ya karena bagaimana caranya menghemat penggunaan energi listrik tersebut. Jadi sebelumnya tadi kan sudah tahu kalian apa-apa aja. Ini ada gambarnya, lihat. Berdasarkan pengamatan gambar dan hasil analisis ilustrasi gambar tersebut, hal apa yang seharusnya dilakukan untuk dapat menghemat biaya listrik di keluarga Pak Edo? Coba hal apa saja? Yang pertama ini lihat ini nak. Coba tadi betul dibilang Nur Nabila. Apa ini gambarnya saya? Apa ini? Mematikan lampu pada siang hari, Bu. Hari Intan Purnata, nah Ibu. Iya sayang, mematikan lampu pada siang hari ya nak. Ngapain udah siang dihidupkan lampu ya sayang ya? Terus yang kedua ini Nur Nabila. Mematikan keran air kalau sudah tidak dipakai atau tidak digunakan. Terus ini apa kira Natasha? Mematikan air jika tidak diperlukan. Ini saya gambar yang ini. Lihat dulu, lihat ya Mbak, yang Ibu tunjuk ini. Apa ini nak? Apa? Ada tahu apa? Apa sayang itu nak? Apa ya? Nur Nabila? Membuang sampah pada tempatnya karena gambarnya mungkin setengah ini nggak kelihatan ya kan apa yang di bawah itu ya kan. Terus ini sayang, ini yang keempat coba. Ini gambar apa? Anggap saja di kamu ya kan. Nah, ini gambar apa nak? Nur Nabila misalkan Akela ya, tapi laki-laki ya kan. Gambar apa nih nak? Orang lagi naik sepeda. Iya, dua orang yang lagi naik sepeda. Itu kemana ininya? Kenapa ada gambar seperti ini? Apa sih yang dilakukan dia itu supaya kenapa bisa gambarnya naik sepeda? Jadi dari pengamatan gambar ini apa analisis kamu saya yang lihat ini? Biar apa dia kok naik sepeda itu supaya apa? Tapi tadi ceritanya kan tentang menghemat energi. Nah, coba. Energi apa yang dihemat kalau kita naik sepeda? Ayo Nur Nabila. Energi gerak, Bu. Energi gerak saya kurang tepat saya. Coba Nur Nabila. Energi apa yang kita hemat? Naik sepeda, tidak lagi naik kendaraan. Menghemat apa, nak? Menghemat bahan bakar, Bu. Ih, pintar anak Ibu Nur Nabila. Ih, pintar kali ya sayang. Menghemat bahan bakar. Jadi kita harus hemat juga bahan bakar. Nanti kalau habis batu bara, gas minyak buminya, kalau nggak dihemat lama-lama habis. Jadi apa yang kita pakai untuk selama ini? Menjalani kehidupan sehari-hari kita, tidak ada bensin, tidak ada solar ya karena jadi alangkah baiknya kalau misalkan dekat sekolah ataupun dekat kita mau berpergian, kalau ada sepeda, tidak salahnya kita naik sepeda supaya bisa menghemat energi. Tetapi terkadang dekat aja pun warung, ya kan, dekat aja pun toko harus naik kereta udah seperti itu sekarang ya karena. Tapi itu makanya kesadaran kita belum timbul di situ, belum kita terapkan cara menghemat energinya sayang. Jadi karena udah mempelajari seperti ini, kalian kan nanti sudah bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari ya. Ya. Ya kan Nur Nabila, Intan, kok diam aja? Ada Zarina? Iya, Bu. Iya, senyumlah. Kan enak sih belajarnya ya karena jangan pikirkan tugasnya, nanti dikirim tugasnya. Nah, sekarang ini saya lihat. Jadi, dari tadi kita sudah mempelajari mengenai energi, kalian juga harus tahu upaya kita pelestarian lingkungan di hidup. Iya. Ibu juga mau nyuruh kalian membaca deh, biar dengar suara yang cantik itu Nur Nabila sayang, baca nak. Baca nak. Tujuan pembangunan di samping pembentukan manusia Indonesia seutuhnya juga mengatasi dan menjaga agar sumber daya alam di lingkungan tetap lestari. Untuk itu, masyarakat harus menjaga agar tidak merusak lingkungan, memelihara dan mengembangkan agar sebagai sumber daya alam tetap tersedia. Daya guna dan hasil guna harus dilihat dalam batas-batas yang optimal, tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber alam lain.
dan pilihan penggunaan sumber daya alam guna persiapan di masa depan. Iya, sayang. Makasih ya, Nak Nabila. Jadi inilah upaya pelestarian lingkungan hidup tujuannya itu ya, Nak. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia ya, harus mengatasi dan menjaga agar sumber daya alam kita itu tetap lestari. Tetap lestari. Jadi usahanya bagaimana, Bu? Nah, usaha kita melestarikannya, saya. Yang pertama ini, Nak. Rehabilitasi lahan kritis. Jadi kita bisa membenahi, mengurus lahan-lahan yang sudah kritis, artinya itu yang sudah gersang. Caranya bagaimana? Biar bersemi lagi, biar enak lagi pemandangannya, biar ada lagi udara-udara yang segar. Jadi melestarikannya bagaimana? Intan Permata, bagaimana kita melestarikannya kalau sudah lahan itu kritis, gersang, gundul, bagaimana usaha kita? Pepohonan sudah Tidak gimana saya? mohon Gimana saya? Apa? tidak berbantuan secara liar, Bu. Nah, sayang, menanam ya karena yang menanam ya karena kembali ya karena menanam. Terus yang kedua usaha mencegah yang kedua mencegah kadang kita lihat di kota-kota sana ataupun di tempat kita dulu lah sekeliling kita lihat masih banyak juga pencemaran air, baik itu dari parit-parit ya kan, dari air sungai, mungkin selama ini banyak membuang sampah ke sungai, jadi air itu pun tercemar. Kita misalkan ingin memancing ikan, makan ikan di sungai, airnya sudah tercemar. Jadi bagaimana kita nanti kalau makan ikannya? Pasti kena racun, tidak sehat ya kan? Iya kan saya? Iya, Bu. Tercemar ikannya nanti ya kan, ikannya sakit yang dimakan, ikannya sakit makan itu jadi sakit ya karena tadi itu tidak baik, perilaku yang tidak baik. Nah, jadi terus yang ketiga mencegah lagi kita pencemaran udara. Biasa di kota-kota, misalkan di pabrik-pabrik, nah kalau ada familinya atau saudaranya tinggal di kota dekat dengan pabrik, misalkan pabrik kelapa sawit, tapi di sini dekat kita pun ada PKS ya, pabrik kelapa sawit itu juga mencemari udara juga. Kenapa Ibu bilang gitu? Karena saat mereka mengolah sawit ya kan, asapnya itu kan di dekat, apalagi kita dekat lingkungannya pasti tercemar. Jadi cara mencegahnya bagaimana? Nah, jadi di sini kita usaha melestarikannya supaya ada tempat khusus pembuangannya seperti apa. Ya kan, Nak? Itu caranya. Terus melestarikan. Kemudian lihat gambar kembali. Lihat gambarnya, nampak, Nak? Nampak, Bu. Pertama, masyarakat di sekitar yang dapat masyarakat di sekitar dapat. Intan bisa dimatikan saya, unmute kan? Ya, Bu. Kasihkanlah kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu yang dapat memengaruhi keseimbangan lingkungan. Coba kita tanya dulu, apa kalau di lingkungan kita yang memengaruhi keseimbangan lingkungan itu apa? Yang kamu lihat sekitar rumah kita, itu kamu identifikasikan, pasti ada yang merusak lingkungan, merusak pencemaran air, dan sebagainya. Jadi tugas kalian itu, di LKPD yang saya bagikan itu, kalian identifikasikan kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggal kamu, ya Nak ya? Terus yang kedua apa lagi tugasnya? Coba amati gambarnya dulu. Ya sayang, nampak gambarnya? Nah, gambar Nampak, Bu. Gambar apa ini, Nurmila? Menembak hewan secara liar, Bu. Liar, Bu. Baik, Menembak secara liar. Tadi iya, iya. Ini tadi adalah gambar kata si Intan Permata, gambar orang memburu secara liar. Benar atau tidak, Akela? Suaranya Benar. ya, benar. Itu adalah pemburu hewan secara liar. Baik atau enggak itu, Akela? Tidak, Bu. Tidak baik ya, Nak. Yang tidak baik. Terus yang kedua, gambar kedua, baik. Yang kedua, gambar kedua, Intan. Tidak baik, Bu. Tidak Menebak baik, pohon secara liar. Baik, nah, itu pemburuan hewan secara liar. Masih nampak saya yang Ibu bagikan? Kelihatan, Nak? Nggak ada gambarnya, Bu. Oh, mungkin jaringan sebentar ya. Ya, Bu.
Mana Ahmad globalnya sayang? Nggak ada nampak, Bu. Gak ada nampak. Jaringan dia entah kemana ini kan? Jaringan kemana ini kan? Saya kembali. Nampak nak? Enggak. Jadi tugas kalian itu yang tadi kalian harus mengidentifikasinya. Jadi tugasnya LKPD-nya sudah Ibu bagi di grup WA. Bu, tidak nampak, Bu. Sudah nampak sebentar ya. Tidak nampak. Nampak. Share ulang ya sayang. Share ulang ya sayang. Coba dulu. Oke, nanti kita lihat lagi mungkin jaringan. Jadi Ibu tanya lagi. Setelah kalian Ibu kasih tadi penjelasan mengenai energi alternatif, Ibu kasih lagi penjelasan mengenai upaya pelestariannya. Jadi buat anak Ibu semua, ada tugas satu lagi mengenai wawancara. Jadi kalian bisa mewawancarai orang tua atau tetangga ataupun bisa teman, ya kan? Mewawancarai mengenai apa? Mengenai cara perilaku di tempat tinggalmu, perilaku yang tidak baik sama perilaku yang baik untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Itu pasti ada. Jadi bisa tugasnya itu nanti Ibu bagikan kembali, enak. Ibu share nanti atau Ibu kirim nanti di grup. Kalian kerjakan, dengarkan, nak? Dengar, Bu. Iya, sayang. Coba Bu. buat Nur Nabila tadi kesimpulan mengenai sumber energi alternatif. Apa aja tadi sayang, Nur Nabila? Kesimpulan kita tadi? Ya, Bu. Apa saja, nak? Sumber energi alternatif tadi? Masih ingat? Masih, Bu. Ya, jelaskan saya. Matahari. Angin. Angin. Kemudian? Gelombang. Bisa dilanjutkan. Gelombang air, laut. Terus? Air. Iya, sayang, air. Panas. Minyak, panas minyak, Bu. Panas minyak bumi. Dan satu lagi biogas, ya kan, nak? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, jadi coba dulu. Lihat kawannya sayang. Nggak nampak memang tadi sama sekali. Tadi masuk sebentar, udah nggak nampak lagi ya globalnya, nak. Jadi, dari kesimpulan tersebut sudah tidak apa-apa, nanti kita inikan aja temannya ya, karena nanti kita kabarin tugasnya. Jadi saya tugas tersebut kalian kerjakan, yang ada berdiskusi, diskusikan bersama temannya, nanti Ibu bagi kelompoknya sayang ya. Nanti Ibu bagi kelompok nantinya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nanti hari ini juga. Ya, Bu. Hari bulan. Ya. Terus juga untuk materi selanjutnya bisa nanti kalian lihat di pembelajaran keempat. Lihat bukunya, tematiknya, tema 9 ya, nak ya. Bisa kan, nak? Ya, Bu. Sebelum kita pembelajaran hari ini, ada yang mau bertanya? Silakan sayang yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, nak? Akila Natasha. Iya, Bu. Ya, ada yang mau Akila tanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Ibu stop dulu ya, share-nya ya. Tidak ada yang mau ditanyakan, nak? Bu. Jadi tugasnya tadi sudah tahu kan saya? Dari gambar tersebut sudah tahu kan, nak? Ini nampak kan? Masih kan? Masih kan? Bisa kan? Nampak, Bu. Ini ya, nak ya. Nah, keterkaitan antara pelaporan ya. Di samping ini ya, karena tugas kamu. Dan selanjutnya, setelah kita jadi itu pembelajaran pada hari saya dengan pembelajaran pada hari saya akan buat anak Ibu Nur Nabila, pimpin doanya ya saya, biar kita tutup pembelajaran pada hari ini. Ya, Bu.
Beri salam kepada Ibu Guru. Doa dulu ya sayang, berdoa ya nak. Ya, Bu. Ya silahkan. Nah, Doa agama masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih buat anak Ibu Nur Nabila. Selesailah pembelajaran kita pada sore hari ini. Buat anak Ibu yang cantik-cantik, terima kasih sudah masuk ke Zoom kita hari ini sayang. Dan buat temannya mungkin karena jaringan, kita betul sudah mempersiapkan dari awal ya nak. Kita kendala karena jaringan sudah jauh-jauh kemari. Terima kasih buat anak Ibu semua. Jadi Ibu tutup ya sayangnya dengan Ibu ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.